Shalom teman-teman semua. Di video kali ini saya mau berbagi sesuatu tentang bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, baik tetangga, teman kantor, apalagi banyak sih. Tetangga, teman kantor, teman baik, ya gitu. Seringkali kita selalu minta dalam hidup itu supaya hidup kita aman dan tidak ada masalah. Saudara, jadi orang Kristen itu jangan pernah berharap hidup itu yang tanpa masalah, karena pada faktanya adalah hidup itu selalu akan diperhadapkan pada yang namanya masalah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu menentukan kedewasaan kita. Nah, banyak dari kita jadi nggak dewasa ketika kita menyelesaikan masalah, karena kita menyelesaikan masalah dengan cara yang bermasalah. Itu. Makanya jangan menyelesaikan masalah dengan cara yang bermasalah. Betul Bradley? Ya, kebetulan ada anak saya usia 6 bulan lagi lucu-lucunya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab pun mereka menghadapi hal yang sama ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang ngomporin, gosipin, ngelukain. Bahkan saudara, kalau di dalam Alkitab itu Daud itu ngalamin proses itu yang cukup kuat, cukup tidak mengenakan dari Saul, yang notabene Saul juga, bahkan Saul itu mertuanya sendiri, karena Daud menikah dengan Mikal. Tapi pada akhirnya Daud mengampuni. Itu terlihat ketika satu kali Saul lagi buang hajat, dan ketika Saul buang hajat, Daud ambil pedang Saul, Daud ambil jubah Saul, dan kemudian Daud potong ujung jubah Saul. Sebenarnya itu adalah cara Daud untuk dia mau ngomong sama Saul. Dia cuma ngomong gini, gua mau bunuh lo bisa, tapi gua gak lakuin gitu. Nah, selain itu juga Yesus ketika melayani, ada seorang pengkhianat. Bahkan pengkhianat ini menjual Yesus demi sebuah keuntungan, demi sebuah uang. Padahal setiap hari makan dengan Yesus, tidur dengan Yesus, pelayanan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus tidak marah. Justru pada akhirnya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, orang benar itu, orang yang penuh kasih itu harus sampai pada level mengasihi dan mengampuni. Kalau kita membenci, ya berarti kita nggak ada bedanya dengan orang lain. Apalagi kalau kita diperhadapkan pada tetangga yang suka gosipin, yang suka ngomongin kita. Jangan terus kemudian kita jadi bermasalah karena menyelesaikan masalah dengan cara bermasalah. Banyak orang menyelesaikan masalah dengan cara bermasalah, dan akibatnya nggak dewasa, nggak rohani. Ya, akibatnya sedikit-sedikit cara menyelesaikannya dengan cara panik dan marah, dan itu nggak boleh. Kenapa? Karena kepanikan dan kemarahan hanya akan bisa menghancurkan. Makanya buat saya, hidup itu coba lihat pada apa yang terjadi, tapi punya cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang benar. Bahwa yang terjadi itu mungkin diizinkan Tuhan untuk mendidik kita menjadi dewasa. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang merendahkan kita, atau mungkin kita lagi ada di tetangga kita lagi suka ngomongin kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, praktekkan kasih. Ingat, kasih itu bukan omongan, tapi kasih itu tindakan. Nah, banyak orang yang tidak siap dengan tindakan, hanya siap dengan omongan. Ya enggak Pak, saya mengasihi dia kok Pak. Enggak Pak, saya sayang sama dia. Pada prakteknya adalah kita benci sebenarnya. Ketika lihat dia makan di restoran yang sama, kita lebih memilih nggak masuk restoran karena kita males, gitu kan. Kalau ketemu di mall, kita lebih memilih untuk pergi ke toilet dulu daripada ketemu dan lihat wajahnya. Nah, kasih itu harus praktek. Nah, praktek kasih itu yang susah. Kenapa? Karena kasih itu hanya sebuah kata-kata kalau kasih itu tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Makanya kalau kita menamakan diri sebagai anak Tuhan itu penuh kasih. Kasih itu artinya, bahasa Indonesianya keren. Kasih itu giving, memberi. Ya, kasih gitu kan. Mengasihi, memberi. Nah, harus kita yang melakukan. Memberi itu berarti dari kita, bukan dari orang. Kalau dari orang itu namanya menerima. Kalau kita benar-benar mengasihi, maka kita harus memberi. Kita harus menunjukkan lewat perbuatan, kelakuan, tindakan. Itu yang kita wujudkan. Makanya, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Praktek kasih. Kasih itu dipraktekkan. Ya, kasih itu dilakukan, bukan cuma diomongkan. Makanya praktek kasih itu penting banget untuk kasih itu dipraktekin. Ya,
Benar-benar penting banget untuk kasih itu di praktek. Karena kasih itu kalau cuma teori, maka kasih itu cuma di mulut tanpa dipraktekkan. Ya. Nah, praktek kasih itu terlihat pada tindakan keseharian. Makanya nggak usah lah ngapain harus marah dengan kita disakiti. Karena mungkin kemarahan itu muncul karena kita tidak punya praktek untuk mengasihi, tidak punya praktek untuk mengampuni. Makanya pada prakteknya itu yang penting kan. Ya kan semua orang bisa belajar teori masak, teori apa lagi? Teori bangun rumah, tapi teori itu nggak akan pernah jadi apa-apa tanpa dipraktekkan. Nah, yang dipraktekkan itu yang akan membuat jadi kenyataan, wujudnya itu ada. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita adalah praktekkan kasih. Ya. Nah, yang kedua adalah jangan benci. Gitu. Maksudnya jangan kita kalau kita disakiti dengan orang-orang seperti itu, apalagi dengan tetangga gosipin ngomongin kita, jangan ada perasaan tidak suka. Nah, gitu. Saat kita merasa tidak suka, sebenarnya kita sudah benci sama mereka. Makanya nggak boleh. Makanya tugas kita itu bukan untuk disukai orang. Tugas kita adalah untuk menyukai semua orang. Tugas kita bukan untuk dikasihi, tapi tugas kita untuk mengasihi semua orang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita benar-benar hidup dalam kasih, kita akan bisa melihat pembelaan Tuhan kalau kita tidak membenci orang lain. Makanya keluarkan rasa benci itu, karena benci itu akan membuat kita sakit hati akan membuat hati kita terluka. Setelah terluka kita akan kecewa. Nah, orang kalau kecewa maka makan gak enak, tidur gak nyenyak. Padahal cuma masalah sepele tapi jadi besar karena cara kita menyikapinya salah. Makanya buat orang-orang yang seperti itu, kalau perlu diteleponin apa kabar, diajak makan, dikasih makanan. Yang penting makanannya jangan dicampur sianida, itu sama dengan membunuh mereka gitu. Jadi yang pertama, dengan orang-orang tidak suka, yang pertama praktekkan kasih. Yang kedua, jangan pernah ada kata tidak suka, tapi tetaplah suka sama mereka. Karena itu yang membuat kita berbeda, itu yang membuat kita nggak sama dengan mereka, itu yang membuat kasih itu jadi nyata. Makanya kasih itu harus bisa dirasakan. Seperti buah. Kalau kita ngomongin saya punya kasih, saya punya buah. Nah, buahnya apa? Jangan-jangan punya sih, tapi sebenarnya pahit. Sebenarnya nggak bisa dinikmati. Sebenarnya nggak bisa dirasakan. Nah, jadilah orang-orang yang hidup kita bisa dirasakan, sampai terus kemudian mereka bilang gini, oh ya anak Tuhan itu begitu. Biarkan saja kalau mereka benci pada kita, tapi kalau kita tetap menabur kebaikan, suatu saat benci itu akan jadi dicintai, ya. Karena saya sudah banyak melihat orang-orang yang dulu benci, nggak suka, padahal mereka nggak tahu nggak sukanya karena apa, karena omongan orang, nggak sukanya itu karena mungkin apa yang mereka simpulkan, sampai pada akhirnya mereka melihat kita, oh ternyata orang ini baik loh, nggak seperti yang diomongin loh. Pada kenyataannya nggak seperti yang dilihat loh, nggak seperti yang digosipin loh, nggak seperti yang selama ini didengar sama telinga kita loh. Pada akhirnya kasih itu yang membukakan mata mereka bahwa kita ini tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Maka prakteklah kasih dan jadilah berkat. God bless you, Tuhan memberkati.